pakai baju gua gitu, sama Toge diteriakin, "Weh, lu jangan ngencing sembarangan lo," diteriakin gitu. Tidur bang ya. Nah itu pas itu ada suara manggil. Suara apa? Kayak orang, kayak gitu kan. Ke lo? Iya, ke gua. Bang, kisaran jam 3 tenda lu hampir kesambar petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Story Moon ID. Masih sama gua tentunya Adi Lewe. Jadi untuk sesi malam ini gua kedatangan narasumber yang memang tentunya doi dari Bandung, cuma memang beliau sekarang kerja di Cibinong. Jadi kita perkenalkan, siapa namanya? Oke, nama gua Arki. Oh, Arki, bisa Dipanggil dipanggil aja Arki. Oh, Arki aja. Oh iya. Oke, langsung kita ke Arki. Jadi malam ini lu mau cerita di Gunung Puntang ya Ki ya? Iya, betul. Iya, jadi langsung aja coba Ki. Jadi ini ceritanya itu sekitar bulan Februari tahun 2019, berarti tahun belakang kemarin ya. Itu gua mendaki berdua sama teman gua. Nah, itu gua ke Gunung Puntang emang setar dari Cibinong di Tokolo, terminal outdoor ya kan. Tahu sendiri kan pas berangkatnya itu. Iya. Gua berangkat kisaran jam berapa sih waktu itu? Jam 9 ya? Iya, jam 9 malam lah. Berangkat jam 9 malam, pokoknya dari Bada Isa itu gue udah mulai prepare sama Toge. Sama Toge itu gue berdua emang gue kesana itu. Dan udah jam 9 nih, mas jam 9 gue langsung jalan kan tuh. Gue jalan sama dia. Cuma kita belum beli logistik. Iya. Nah, terus sampai sekitar jam setengah 12 sampai Cianjur kita cari minimarket. Terus kita belanja dulu logistik. Setelah itu kita jalan lagi. Nah, itu kita nggak langsung ke base camp Puntangnya. Gue sama Toge itu mampir dulu, niatnya rencana mau ke rumah gue. Cuma Togenya nggak mau, katanya dia ngejar target, pokoknya subuh harus udah di base camp biar bisa istirahat. Di base camp Gunung Puntang? Iya, base camp Gunung Puntangnya. Nah, terus sekitar jam 2 setengah 1 lah. Ya, jam 2 setengah 2-an lah. Setengah 2 apa? Setengah 2 dini hari. Oh, dini hari. Iya, itu gue sampai rumah gue ya biasalah ngopi-ngopi dulu, ngobrol dulu, prepare packing ulang lagi. Nah, jam 3 tepat gue langsung berangkat nih. Nah, karena emang gue nggak tahu lokasi base camp Gunung Puntang itu di mana, akhirnya gue sempet nyasar dulu nih sama si Toge kan. Gue nyasar malah ke arah Ciwidey, bukan ke arah Pengalengan ya kan, Banjaran lah tepatnya. Nah, di situ tuh ya udah akhirnya jam 4 kita baru sadar, kita nyasar nih. Kita nanya dulu kan ke temen, kok ke temen sih, nanya dulu ke orang sekitar situ kan. Katanya kalau Gunung Puntang itu di daerah Banjaran, arah Pengalengan gitu. Nah, kalau di Ciwidey itu Gunung Patuha ya kan. Nah, situ sempat bimbang nih, ini mau Patuha apa Puntang nih gitu kan. Kalau Patuha udah deket lagi, deket lah jaraknya dari situ. Karena emang niat awalnya pengen ke Puntang, ya harus ke Puntang dong. Nah, gue berangkat dah tuh. Akhirnya tuh dari Ciwidey, ya udah muter balik gue. Berangkat buat ke base camp tuh. Ke base camp Puntang itu gue kisaran jam 7 pagi, jadi nggak nyampe target subuh dong. Jadi nggak ada istirahat di situ, cuma packing ulang lagi. Kita sempet sarapan dulu di sana. Udah sarapan terus kita langsung itu di situ nggak ada simaksi ya. Jadi pendaftaran. Kita langsung pendaftaran di sana. Kita pendaftaran jam 8 itu langsung gas. Ntar dulu, maksudnya nggak ada simaksi tapi ada pendaftaran gimana Ki? Kan biar lebih signifikan gitu. Kan kalau simaksi itu kayak lebih ke online ya. Jadi itu ya sama sih pendaftaran, cuma dia langsung. Cuma kalau simaksi itu kan berjangka sebelum pendakian hari H. Iya, betul. Kalau pendaftaran kan kita langsung datang, langsung bayar tiket, langsung naik gitu. Nah, terus nggak ada istirahat tidur atau gimana ya. Habis ngopi kita langsung cabut tuh jam 8. Nah, ini salahnya kita itu, emang kita jadi datang itu pagi, Sabtu pagi, langsung ibarat kata kita tuh pendaki pertama yang naik hari itu.
Di hari itu Di hari pokoknya itu. yang naik lo gitu ya, Iya. bukan pertama pendaki pertama lo naik Gunung Puntang Bukan, enggak kan? maksudnya di hari itu kita pendaki pertama gitu ya. Tapi sebelumnya katanya malam udah ada jam 11-an itu 5 orang lah dari mana gitu, dari Bekasi kalau nggak salah. Emang sih Bekasi ya, banyak pendaki. Gue kalau kemana-mana gunung pasti nemunya pendaki Bekasi terus tuh. Nah terus gue berangkat, langsung gue naik kan. Nah itu tuh ada 2 jalur bang nih, ada 2 jalur nih ya, kedai kopi sama jalur yang baru, ya kan? Jalur baru apa namanya itu? Jalur baru, gue belum tahu deh namanya tuh waktu itu. Pokoknya ada 2 jalur, jalur kedai kopi sama jalur yang baru. Nah kalau jalur kedai kopi ini udah nggak pernah dipakai buat pendakian. Tapi memang itu resmi jalurnya. Jalurnya ya mungkin resmi karena nggak ada apa sih kayak plang ditutup pokoknya enggak gitu kan bercabang tuh, jadi ke kanan ke kedai kopi, ke arah lurusnya itu ke jalur yang baru. Nah salahnya gua tuh lewat kedai kopi, jalur yang udah nggak pernah dipakai lagi sama pendaki gitu kan. Emang jalur juga terjal dan akhirnya gua sama Toge itu salah jalur kan ya, nggak salah jalur sih, jalurnya sama cuma udah nggak pernah dipakai maksudnya. Gua lewat kedai kopi, udah gitu karena emang mungkin jalurnya nggak pernah dipakai ya, jadi si jalan itu gimana sih, kayak ada alang-alang gitu, kayak udah smart belukar lah ya. iya gitu kayak gitu ya, tapi masih ada tapak aja gitu kan, Masih ada jalurnya lah ya, masih kelihatan. masih kelihatan gitu kan, masih kelihatan, tapi nggak ada plang gitu bang, nggak ada kan. Kalau biasanya Nggak ada petunjuk lah intinya iya, kayak gitu. pos apa gimana pos, nggak ada gitu kan. Berarti sepanjang jalur lo dari mulai pendaftaran di jalur apa tadi kata lo? Kedai kopi Iya, kedai kopi itu berarti sepanjang jalan tuh nggak ada yang namanya pos buat istirahat atau apa? nggak ada. Nggak ada. Justru yang adanya itu jalur baru, karena kita nggak tahu kan. Ya udah akhirnya ya udah bablas aja karena kita nggak tahu kan. Kok udah jam 10 jam 11 nggak nemu pendaki, Jam 10-11 siang. sepi. Iya sepi, bahkan itu kita ngelewatin kebun kopi kan, yang namanya juga kedai kopi pasti ngelewatin kebun kopi, itu nggak ada orang atau penduduk sekitar, warga nggak ada, petani juga nggak ada di situ. Kita sih nggak ada pikiran macem-macem, ya udah aja terus lanjut gitu kan. Emang dasarnya kita kurang istirahat, nggak ada tidur sama sekali. Itu gimana sih kalau kita mendaki tapi kita dalam keadaan Kurang fit lah ya. kurang fit gitu, kayak maksain. Nah terus akhirnya di situ tuh berawal dari Toge itu kaki kanannya kena lah, urat ketarik gitu kan. Gara-gara apa itu? Ya kurang tahu juga, mungkin penyakit lama kambuh, entah, nggak ngerti gue kena apa gitu. Bisa juga mungkin kurang olahraga ya. Iya, apa mungkin sebelum mau naik gunung kena paku dulu, kan gue nggak tahu, dia nggak cerita gitu. Nah terus dia cerita, weh kaki gue nih sakit coy katanya, tapi masih bisa nggak lo katanya. Bisa sih, ya udah gue paksain kan. Itu masih di pertengahan jalur berarti ya? Pertengahan jalur, gue nggak tahu itu pos mana, emang nggak ada pelangnya, pokoknya pertengahan jalur itu sekisaran jam 11 lah. Itu udah mulai ada kendala, terus badan kurang fit juga kan karena kurang istirahat. Ya udah akhirnya terus aja lanjut, oke. Lanjut, Toge minta lanjut. Nah terus Toge tuh ngeliat ada burung jalak. Burung jalak itu kena jebakan Batman. Kok jebakan Batman apa sih? Jebakan inilah orang yang nyari burung. Iya, orang yang suka nyari burung gitu. Terus kata Toge, itu tolongin aja, kasihan. Ya udah, gue yang turun itu. Nah pas gue turun, gue lepas tuh, dia kena jebakan kakinya tuh, talinya gue putusin, terus gue terbangin lagi. Dah itu jalan. Nah pas sekitar nggak lama dari kita abis nolongin burung jalak itu tuh gue nemu bang kayak batu, cuma batunya masih gue simpen, cuma nggak gue bawa sekarang. Kayak batu akik, batu yang buat cincin gitu. Gue nemu. Terus gue nanya ke Toge, Itu berupa batu doang apa memang udah ada ringnya? Ada ringnya, ya udah jadi cincin gitu, ada ringnya gitu kan. Nah terus gue bilang, Ge, lihat Ge, ini sempet ke apa sih namanya, ke uruk tanah, udah masuk dalam tanah. Gue korek-korek, gue penasaran kan, ini apa sih mengkilat gitu kan. Yang gak tahu cincin tuh, ada batunya juga. Nah terus kata Toge, itu mah ya, langsung kata gue, ini gimana nih, bawa apa tinggal? Udah bawa aja, bawa. Gue ngeri Ge,
Nah, udah lu mikir jangan macem-macem, bawa aja udah bawa gitu, daripada lu buang nanti takut ada apa-apa, bawa. Ya udah oke, gue bawa kan tuh batu itu kan. Sebenarnya gue nggak mikir mungkin gue mikirnya ini mungkin batu bekas pendaki yang dulu mungkin ketinggalan atau batu akik biasa lah ya. Iya batu, jadi gue nggak berpikir itu mistis, ya. gue nggak berpikir itu ada unsur mistis gitu kan. Nah terus sekitar jam 1 kok ini lama banget gak nyampe, sedangkan gue kan sebelum naik pasti gue searching dulu dong tentang keadaan gunung itu kayak gimana. Katanya itu kalau ke Puntang itu ya normalnya itu kisaran 5 jam lah Estimasi lah ya dari bawah sampai puncak. Dari base camp sampai puncak itu 5 jam 6 jam gitu. Tapi kok gue gak nyampe gitu kan, gue udah jam 1 itu. Nah tiba-tiba gue bilang, Ge bentar Ge, mata gue perih gitu kan, gue berhenti dulu Ge gitu. Udah kita berhenti tuh, itu berhenti lama banget, ada kali mungkin kita hampir 1 jam itu berhenti karena emang tiba-tiba gue merem terus mata gue tuh kayak rabun gitu, bisa ngeliat cuma gini sih remang-remang. Emang gue minus, mata gue agak minus gitu kan, sempet rabun, gue nggak bisa ngeliat gitu kan, remang-remang gitu. Gue bilang, Ge ini mata gue kenapa gitu, lu kenapa sih katanya, mata gue rabun Ge, serius lu? Iya, masih bisa nggak? Ya gimana, gue susah ngeliat jalan gitu kan. Langsung, wah mau balik lagi nggak mungkin gitu kan, mau balik lagi nggak mungkin. Nah terus kata gue bilang gini, Ge berhenti dulu ya bentar. Ya udah nggak apa-apa, berhenti dulu aja slow kata tuh Ge. Gue merem tuh, itu gue sempat nangis. Itu posisi mata lo masih memang belum nggak bisa ngelihat ya? Belum bisa ngeliat, masih rabun. Gue sempat nangis, gue nangisnya itu karena gimana sih ya, panik lah ya, karena sebelum gue sering ke gunung yang lainnya gitu, gue baru kali ini ngalamin mata gue mendadak rabun gitu kan. Tapi gue selalu berpikir positif lah, oh mungkin gue kurang tidur atau gue capek kayak gitu kan. Nah akhirnya gue berdoa tuh, gue doa ini ada apa ini gitu kan. Dan jarak setengah jam itu tiba-tiba mata agak cerah lah gitu ya, agak bisa ngelihat mata. Dan emang masih agak perih gimana sih kalau kita kepala puyeng gitu kan sampai ke mata-mata, kayak gitulah rasanya. Lo tadi kata lo nangis karena perih apa memang gimana? Panik sih ada. Oh, panik. Iya panik lah. Iya. Gimana, takut kan karena kita nggak nemu orang sama sekali, sedangkan toge kakinya pincang, gua rabun kayak apa gitu kan jatuhnya gitu. Bukan nangis karena ingat dosa bukan ya? Ingat dosa. Oh ingat dosa juga. Gue takut. Iya. Gue takut boy. Ya gitu. Jadi ini tuh kan gue lupa sampai mana tadi. Sampai itu mata lu rabun terus pelan-pelan mulai cerah. Iya, gue bilang Ge lanjut Ge, ini Ge gue udah mulai bisa. Yakin lu serius bisa? Iya bisa. Kalau nggak bisa udahlah, jangan maksain, kita bikin tenda di sini. Ntar kalau misalkan udah agak sehatan, agak enak lah gitu, besoknya kita turun kata Ge. Tapi gue tetap bilang gue bisa Ge, gue bisa gitu. Nah gue sama Toge itu saling support lah kan, saling support emang karena kita punya kendala masing-masing. Saling menyemangati lah. Iya lah. dari fisik gitu. Nah udah akhirnya jalan. Itu tuh ada kayak gini bang, kayak ada bekas base camp. Bukan base camp, posko. Di tempat apa? Iya jalur rehat lo tadi. Tempat istirahat lo tadi. Iya agak jalan sedikit gitu, naik ke atas itu ada kayak bekas pos dia. Tapi si kan plesterannya tuh udah agak hancur gitu, jadi kayak modelnya bebatuan. Gue kira itu jalan, ya. Gue kira itu jalan tuh. Gue sempet bingung. Ge, ada 2 jalur, kan gue paling depan, Toge di belakang. Ada 2 jalur, ini ke kanan apa ke kiri? Toge, ke kiri tanah. Kalau ini batu-batuan, kayaknya yang batu-batuan, yang bagus itu jalurnya kata Toge. Ya udah, oke. Padahal itu bukan jalur. Ternyata itu bekas pos yang udah udah hancur lah ya, udah hancur, plesteran kayak retak-retak gitu laut situ. Nah kok kayak apa sih, makin kesana kok makin kayak jadi semak belukar gitu, makin rimbun. Iya, nah itu ada kayak tumbuhan apa sih yang kalau pendaki Jawa Timur bilang itu yang ada duri-durinya itu apa, jancukan ya, tumbuhan jancukan mungkin kali. Iya jancuk ya. Tumbuhan jancukan itu tuh ya model kayak gitulah, tapi gue nggak tahu, pokoknya ada duri-durinya gitu. Emang gue kalau sama Toge itu pasti berangkat naik pakai celana pendek, turun baru celana panjang gitu kan. Itu tuh sampai baret-baret ke kaki-kaki, ke tangan gitu kan, karena kena penaman itu.
Nah itu akhirnya itu tuh ya gue udah berpikir ini salah jalur, Nyasar lah. nyasar, cuma nggak berani diomongin. Itu udah jam berapa lu? Itu kisaran jam sore, itu mau asar deh kayaknya. Oh, asar. Iya, jam setengah empatan mungkin ya. Udah lupa lagi, sudah lama. Kok nggak nyampe gitu. Namanya juga salah jalan kan, cuma kita nggak berani ngomongin kita salah jalan nih dengan pantangan gitu. Ya udah akhirnya. Karena kita panik, Toge ngomong, "Woi, kita salah jalan, balik lagi aja yuk." Ge, kalau balik takutnya kita nggak nemu jalur yang tadi kita lewatin, gitu kan. Mendingan Ge, walaupun salah jalur kita tetap naik ke atas Ge. Soalnya gini lah logika gitu kan. Kalau kita salah jalur ke atas aja terus pasti kita nemu puncak gitu kan. Yang namanya gunung pasti puncaknya cuma satu dong, Iya. ya kan? Udah Yang tadi lu nyasar. ya yang gue nyasar itu akhirnya gue tetap lanjut dan akhirnya gue nemu jalur tuh bang ya. Gue nemu jalur lagi. Pokoknya udahlah yakin aja ini jalur buat ke puncaknya puncak. gitu. Ya udah oke lanjut jebret gitu kan. Alhamdulillah bang, itu kita ngelihat ada plang. Itu kalau nggak salah pos 3 apa berapa gitu ya. Jadi ternyata si kedai kopi itu kalau kita terus lanjut itu kita ketemunya jalur yang baru. Nah terus akhirnya kita nemu pos tuh kan, iya kayak tanda pos 4. Tapi gini loh, kita baru sadar kita nyasar gitu kan, karena kita nggak nemuin pos 1, pos 2 dan pos 3-nya, tiba-tiba ke pos 4 aja. Kan? Alhamdulillah itu kita nemu pendaki yang katanya si yang jaga tiket ada malam 5 pendaki yang naik gitu. Tapi dia lagi packing mau turun. Akhirnya kita ngobrol dulu dong, kita cerita kan, makanya kita kaget kok abang bisa nongol dari situ. Perasaan yang saya tahu kalau Jalur mah di sini doang lah gitu. Iya, situ. Gitu kan. Nah, ya udah kita ngobrol-ngobrol, dia packing, dia turun, kita lanjut. Terus kita nemu ke pos 3. Jadi kalau di Puntang itu bang ya, kan kalau gunung lain itu mungkin dari bawah ke atas tuh 1, 2, 3, 4. Kalau di Puntang enggak, dari atas ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, atasnya tuh 1. Oh gitu. Iya gitu. Dibalik. Gitu. Nah, terus kita ke pos 3 tuh, udah sampai pos 3. Kita ada batu gede. Ya udah istirahat dulu, Ge. Ya istirahat dulu lah. Bikin kopi. Oke, bikin kopi, udah ngopi, tapi tetap aja ngantuk gitu kan. Akhirnya kita ketiduran lama tuh di situ. Kita ketiduran lama di situ sampai 4:30. Sampai 4:30, Bang. Sampai 4:30, wah kita bangun. Gimana, Ge? Lanjut. Itu udah kelihatan sih puncaknya kayaknya deket sih. Oh iya, deket. Yaudah yuk lanjut lagi. Pas lanjut tiba-tiba kabut. Kita kabut itu kita nggak berani kan. Nggak berani kalau kita lanjut. Ngeri lah ya, ngeri ada apa-apa. Beresiko kalau kabut. Iya, ya? beresiko. Soalnya itu kayak apa sih? Jalur kalau disebutnya punggung naga, kanan kiri jurang. Iya, kanan kiri jurang. Ngeri itu kalau udah mau ke puncaknya itu tuh. Nah, terus ya udah, akhirnya di pos 2 kita bikin tenda di situ. Udahlah, kita di pos 2 aja bikin tenda, lagi juga tempatnya bagus, lega gitu kan. Luas. Gua bikin tenda, Toge bilang, kita bikin api unggun aja yuk, nggak ada siapa-siapa ini gitu. Udah oke. Ya udah gue cari kayu, kata Toge. Gue ngebangun tenda, Toge cari kayu buat bikin api unggun. Nah, gue tungguin itu ya, ada 15 menit Toge belum balik-balik, sedangkan tenda udah kepasang gitu kan. Ya udah gue akhirnya masuk dalam tenda, gue sempet tidur tuh tenda. Nah, itu cerita dari Toge. Toge tuh bilang katanya gue itu kayak ke semak-semak gitu kan. Rambutnya gondrong kayak pakai baju gue. Kan dulu gue rambutnya gondrong ya kan. Kayak pakai baju gue gitu, sama Toge diteriakin, "Woi, lu jangan ngencing sembarangan lo." Diteriakin gitu. Nah, padahal gue nggak kencing, abis bangun tenda, gue langsung masuk dalam tenda tidur, gitu kan. Langsung Toge nanya, gitu kan, "Lu kalau ngencing jangan deket tenda ngapa?" "Emang gue kencing, Ge?" "Tadi lu kencing deket tenda, kelihatan kepalanya doang, itu badan gue tutupan tenda." "Enggak, Ge, gue pas abis ngedirin tenda gue langsung tidur." "Lah, tadi siapa ya?" "Ya gue nggak tahu, pendaki lain kali." Udahlah, bodo amat, jangan dipikirin gitu kan. Tapi memang posisinya si Toge ada maksudnya di dekat tenda itu juga. Dia lagi nyari kayu, pokoknya dia lagi nyari kayu. Nyari kayu.
gue nggak tahu lah posisi dia di mana gitu kan, orang namanya gue lagi tidur, dia ceritanya kayak gitu kan. Tiba-tiba ada pendaki bang, rame dari bawah tuh. Itu kalau nggak salah Toge nanya dia dari ITB. Jadi kayak mapalanya ITB gitu kan. Tuh rame kisaran hampir 20 orang lebih. Dia masa lanjut ke atas gitu kan. Tapi kabut bang, enggak aku nggak apa-apa. Lanjut itu, ya udah kita ngikutin dia dong. Dia udah jalan duluan, kita packing kita. Packing tenda lu? Iya, making barang-barang lah yang udah dibongkar, masukin lagi ke dalam tas gitu kan. Masukin lagi ke dalam tas, ya udah lanjut itu bang ya. Itu pas itu tuh bener-bener jalurnya ketika mau ke puncak itu batu-batuan. Itu kerasa banget yang namanya dengkul nempel ke muka, itu bener kerasa banget tuh. Berarti terjal banget ya? Terjal banget, itu sampai gimana sih kita ngangkat kaki tuh hampir nempel ke muka emang gitu kan. Ditambah beban carrier kan. Nah terus tiba-tiba Toge pincangnya parah gitu kan. Oh yang tadi dia udah ngerasain sakit itu? Iya, itu pincangnya parah gitu. Pincangnya parah. Bentar dulu, berhenti, kaki gue sakit. Itu udah 5:30 mau maghrib. Kata gue, buset, udah mau malam, nggak bisa bangun tenda di sini. Ini kan jalur punggung naga, mau bangun tenda gimana gitu kan? Kayak gue mau balik lagi ke pos 2. Puncak udah kelihatan gitu kan? Ya udah berhenti dulu gitu kan? Gue sambil bongkar tas, cari headlamp. Udahlah, gue pasang headlamp satu-satu. Gue kasih satu ke Toge, satu ke gue. Gimana lanjut Gak mungkin bikin tenda di sini. Ya paling kayaknya nih ya, kita balik ke pos 2 sama ke puncak jaraknya sama aja, cuma bedanya kalau ke pos 2 kita turun, ke puncak kita naik gitu kan. Kata Toge, lanjut. Nah itu gue ngeliat bener-bener perjuangan Toge buat ke puncak itu. Bayangin bang, carrier berat, keadaan nanjak, kaki diseret-seret loh, asli kaki sebelah kanan diseret-seret dia gitu kan. Dan emang dasarnya tekad sih ya, tekad bisa lah orang bentar lagi gitu kan. Sampai ke puncak itu rame. Jadi ternyata yang kita bayangin, pasti sampai puncaknya sepi nih, paling cuma rombongan tadi ITB tuh 20 orang, ternyata rame banget. Kita sono sampai nggak ke bagian lapak, Toge emang dasar kakinya pincang. Gue cari lapak buat bikin tenda, nggak dapet, karena emang itu di puncak itu ya lapaknya itu jadi apa sih, si datarannya itu jadi nggak, tanah datarnya sedikit, kebanyakan yang agak condong gitu. Ya udah, akhirnya sedapatnya aja kita deket samain dong kayak apa sih, tanaman-tanaman di gunung tuh, pohon-pohonan di gunung gitu, kayak semak-semak gitu. Tinggal kita mepet ke situ. Nggak terlalu luas berarti lah ya puncaknya? Nggak terlalu luas bang, dia nggak terlalu luas. Dia mungkin sama kandang badak Gunung Gede, masih gedean kandang badak Gunung Gede. Oh iya. Nah terus di situ itu ada pendaki, dia nawarin, di sini aja bang, masih bisa nih. Ya udah kita coba. Oh ya kayaknya bisa deh. Nah, kan tenda kapasitas 2 tuh ya, untungnya kita bawa yang kapasitas 2. Udah aja situ bikin terus. Nah pas udah di situ tuh ada pendaki banyak yang datang bang, banyak yang datang, udah sampai puncak itu udah malam. Setiap dia datang pasti turun lagi karena emang udah nggak ada lapak. Dia datang turun lagi. Nah terus ya udah deh, akhirnya kita udah sampai puncak, kita udah bikin tenda gitu kan, kita istirahat. Tiba-tiba jam 11 itu hujan gede banget. Dari tenda gue emang pas waktu mau naik itu nggak sempet dicek. Jadi dari si floornya itu, footprintnya floor lah ya, itu floor tendanya itu ada kayak kena rokok. Emang tendanya kan disewain kan, itu kan mungkin pas ada yang orang ngembaliin gak dicek lagi, itu ada bolong kena puntung rokok, jadi si air tuh masuk lewat bawah. Kebanjiran berarti lu? Jadi bukan banjir dari atas, dari bawah. Iya, kebasahan. Iya, itu pas lagi tidur kok sleeping bag basah gitu kan. Kita bangun, pas kita angkat matras, air, gitu kan, bawahnya air. Aduh gimana nih gitu kan. Nah kita akhirnya ya udah buat apa sih, nggak posisi tidur, jadi posisinya jongkok di dalam tenda, jongkok karena bawahnya air gitu kan. Terus kita pusing nih gimana gitu kan, ngangkalinya pakai apaan. Terus gue bilang coba deh gue minta bantuan ya ke luar tenda, siapa tahu ada yang bawa flysheet atau
tahu trash bag yang bawahnya lebih banyak, trash bag itu kan bisa digunting-gunting buat jadiin floor gitu. Ya udah akhirnya di situ gue cari bantuan gitu kan, gue minjem apa kayak flysheet atau gue minta footprint gitu. Itu emang posisinya udah jam 11 mau ke setengah 12 lah, itu mungkin karena hujan jadi udah nggak ada yang di luar, orang mungkin tidur bang ya. Nah itu pas itu ada suara manggil. Suara apa? Kayak orang, kayak gitu kan. Ke lo? Iya, ke gua baru buka sleting tenda, gua diri kan, gua pakai ponco. Kata gua nengok-nengok. Ih, siapa yang manggil gua gitu kan. Udahlah bodo amat. Tapi nggak manggil nama dia? Enggak. Cuma gitu doang kata gua. Langsung gua gua akhirnya nggak gua hirauin, gua tetap cari bantuan. Gua cari bantuan tuh ya. Bodohnya gua kok gua keluar headlamp gua tinggal. Gitu kan. Nah akhirnya gue coba gue buat balik tenda lagi gitu kan, karena headlamp gue ketinggalan dan ada suara-suara yang manggil gue gitu kan. Terus gue bilang ke Toge, headlamp ketinggalan gitu. Nah kata Toge, lagian lu keluar malam-malam kagak bawa headlamp gimana sih gitu kan. Nah gue ceritain dong yang tadi gue dipanggil tuh, ada yang manggil gue. Gue bilang, masa tadi gue di luar nih, gue baru buka sleting, gue diri ada yang manggil gue. Manggil gimana? Gitu. Mungkin orang yang di dalam tenda lain kali atau gimana, iseng atau gimana kali. Iya kali kata gue. Langsung nggak terlalu gue pikirin ke situ kan, karena kalau dipikirin takutnya suges, kita jadi takut. Gitu. Ya udah gue udah dapet headlamp, gue keluar lagi. Nah gue baru itu kisaran kisaran 4 meter dari tenda itu Toge keluar tenda. Tapi posisi lari, lagi benerin ponco dong. Sambil benerin ponco dia lari nyamperin gua. Katanya, lu ngapa sih lari-lari gitu. Dia bilang, "Weh, tadi ada yang manggil gua juga di tenda." Langsung, "Manggil gimana?" "Udah nanti aja gue ceritain," gitu kata dia. "Yuk kita cari ini dulu lah." Langsung Toge itu ternyata di dalam tenda tuh ada yang manggil juga. Dan manggilnya itu sama kayak manggil ke gua, gitu kan. Cuma sama Toge itu diladenin, juga dipanggil lagi, gitu kan. Nah, suara cewek cowok? Itu kayak suara kayak suara anak kecil loh bang, aslinya kayak suara anak kecil. Ya bocil-bocil SD lah, kayak suara kayak gitu, gitu. Nah pas kedua kalinya Toge bengong. Toge, ini siapa sih, dari tenda siapa sih gitu kan. Nah terus yang ketiga kalinya itu kayak suara apa sih namanya kalau ini tuh, kayak suara orang nangis, kayak seorang nangis. Nah di situ Toge takut, akhirnya Toge lari di situ kan, nyamperin gua. Nah pas nyamperin gua, ya udahlah dia lari dalam keadaan masih benerin ponco gitu kan. Jadi ponco itu belum kepasang sempurna. Ya udah akhirnya gua cari dan alhamdulillah itu ya, gua dapet itu, gua dikasih trash bag. Ada orang yang bawa trash bag. Lebih lah, gue dikasih 2 sama dia. Gue gunting tuh bang, tapi emang dasarnya kita konyol nih bang ya. Emang sebenarnya nggak boleh sih ya kita ngomong sesumbar di gunung itu ya, nggak boleh. Emang dasar gimana ya, gue sama Toge tuh terkadang bercandaan itu bisa jadi kebodohan gitu kan. Kebablasan karena saking asiknya bercanda gitu. Jadi gue cerita tentang ada yang manggil gitu, kata Toge, iseng kali mungkin, atau setannya kehujanan. Toge bilang gitu, dia manggil kita pengen ikut tidur kali sama kita, udah tahu tenda kita bocor ya. Kalau bisa pindah mah pindah, kata Toge gitu kan. Langsung di situ kan ya udah kayak gimana sih, akhirnya ada gangguan lagi lah. Emang ya tadi lah, balik lagi ke tadi, kita tuh nggak boleh sesumbar di gunung. Berarti setelah lo itu udah dapat trash bag itu? Udah lagi gunting, udah doang kepasang, dan akhirnya gue tidur gitu kan. Gue tidur itu sekitar jam 4 hujan udah mulai reda bang. Jam 4 subuh? Ya jam 4 subuh itu hujan udah mulai reda. Ada suara pendaki yang lain keluar dari tenda. Gue kebangun tapi Toge masih dalam keadaan tidur. Dan terus gue akhirnya coba keluar, gue bikin kopi, gue ngobrol sama tenda yang sebelahan sama gue tuh, tetangga tenda.
Gua ngobrol, terus dia bilang bang ke gua, bang kisaran jam 3 tenda lu hampir kesambar petir katanya. Tapi lu nggak sadar? Nggak sadar saking Nggak mungkin ngedenger capek, juga? nggak ngedenger, katanya ada petir kenceng. Soalnya gue tuh sempet keluar gitu kan, gue sempet keluar benerin sepatu dia, kata dia takutnya sepatunya kebasahan, dia buka sleting gitu kan, terus petir pas depan pisan pintu tenda gua. Ya mungkin ya berdekatan juga sama tenda dia, tapi lebih petirnya itu lebih ke arah Lebih ke ke gua. tenda lu? Iya gitu. Nah itu gue mikir, ya Allah, kata gue ini apalagi sih, kata gue coba kalau misalkan emang bener itu petir nyamber ke tenda gue, ya nggak tahu kan ya bakal kejadiannya kayak gimana, udah nggak bisa dipikir lah, ya kan? Nggak bisa gue bayangin tuh. Emang iya bang? Iya bener asli gitu. Langsung untung aja bang itu bang, dikit lagi. Oh langsung ya udah, kata gue berarti untung dong, selamat kan. Coba kalau misalkan tuh tenda petir itu nyamber ke tenda, ya nggak tahu walau alam gitu. Ya, akhirnya gue ngobrol sama dia. Orang mana dia kayak? Itu pas waktu itu kebenaran bang, dia masih SMA, dia orang Soreang. Di Soreang itu masih satu jalur mau ke arah Gunung Puntang gitu, ke arah Ciwidey juga bisa gitu kan. Gue masih ingat namanya Apple, dan sampai sekarang gue masih kontekan sama dia gitu kan di grup, karena gue dimasukin ke grup pendaki teman-temannya dia lah gitu, si Apple itu namanya. Nah terus gue akhirnya ngobrol, dapet teman baru sama dia, itu gue ngobrol sampai ke pagi jam 7. Pagi jam 7 itu bener-bener yang namanya kabut bang. Lu tau nggak kalau misalkan lu foto nih cepret gitu, lu berasa kayak lagi foto KTP, backgroundnya putih. Jadi lu percuma sampai puncak pengen foto-fotonya juga udah males, karena kabut itu kan. Terus tapi tetap dong kan kita penasaran, pengen tahu sih apa sih sebutnya kalau apa sih tugu di puncak itu, triangulasi ya? Triangulasi ya, bener kan? Iya, gue pengen tahu ini triangulasinya sebelah mana sih, gue cari-cari dah, karena banyak orang yang ke arah ke atas lagi. Ya udah akhirnya udah nemu triangulasi gitu kan. Sempat foto-foto juga walaupun kabutnya nggak bersahabat gitu, cuacanya nggak bersahabat. Jam 9 hujan lagi. Jam 9 hujan lagi. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi hujan lagi. Hujan lagi itu pas lagi hujannya itu gue lagi masak-masak buat mau sarapan gitu kan. Masak-masak. Jadi gue tuh sama teman-temannya Apple, logistik gue sama logistik mereka itu disatuin. Berkata makan bareng lah gitu kan, karena kenalan juga sama mereka. Dan kita berencana turun itu bareng sama mereka kisaran jam 12-an lah kita mau turun gitu. Dan jam 11-nya hujan udah reda. Jadi selama dari abis masak dalam tenda, makan, pokoknya satu tenda itu kebenaran Apple itu tendanya yang bisa mungkin muat 5 orang 6 orang. Jadi semua kita kumpul situ gitu kan. Kita Apple itu berempat, dan gue sama Toge itu berdua kan, jadi berenam itu satu tenda tuh ngumpul situ sambil nunggu hujan reda, makan juga di situ, ngerokok semua situ, udahlah pokoknya. Nah terus udah jam 11 hujan reda, keluar kita packing. Sebenarnya sih kalau dibilang nyesel nggak nyesel juga ya, karena emang pengalaman pertama kali ke Gunung Puntang, sebelumnya belum pernah gitu. Walaupun cuacanya nggak bersahabat dan ada kendala-kendala lain lah yang Ketinggian berapa sih Ki? Gunung Puntang itu 2000 sama Gunung Salak itu masih tinggian Gunung Puntang loh. Oh gitu. 2400 deh kalau salah. 2400. Iya 2400 sekian mdpl. Ya kisaran segitu. Berarti sama kayak Burangrang lah ya? Burangrang 2040. Oh iya 2040. Iya 2044. Ketinggian Puntang berarti. Iya, tinggian Puntang. Itu gua akhirnya packing kan. Gua packing, ya udah akhirnya gua turun, dan emang si Apple itu yang gua kenal, dia itu jadi di sekolahnya itu dia ngikutin kegiatan kayak pencinta alam kayak gitu, dan pernah juga dia ikut kakaknya, katanya kakaknya itu kayak ikut komunitas pencinta alam juga, sempet ikut survival gitu, jadi dia lebih ngerti loh. Jadi Diksar lah ya, pernah Diksar. iya Diksar, dia lebih ngerti
makanan apa aja sih yang gunung Yang ada di tuh gunung yang bisa buat di survive. iya buat survive gitu yang bisa dimakan. Nah gue sempet tahu itu kayak model apa namanya pakis. Pakai saji. Iya pakis saji itu si pucuknya Mm-mm. itu bisa dimakan tuh. Bisa. Gua tahu Di sayur juga enak deh kayak. oh itu ya. Ya mungkin yang gue dengar orang pakai saji dicampur sama mie Indomie Iya, enak. iya, enak banget. Iya. Sama kayak kol rasanya. Iya, dan ini apa tuh pengganti air ketika kita dehidrasi di gunung. Apa tuh? Pohon pisang hutan. Pisang hutan. Jadi itu dia nggak berbuah, cuma yang dimanfaatkan tuh batangnya. Jadi mengandung air banyak gitu. Nah di situ tuh gue nyobain makan batangnya tapi yang paling dasar paling Yang dalam. paling dasar paling dalam. Iya, di situ emang banyak airnya itu. Emang rasanya sih tawar, nggak ada rasa. Cuma cukup lah buat pengganti air minum. Ya udah kita turun bareng. Itu sempat ngobrol juga kan, gue sama dia. Gue nyasar nih, gitu kan. Gue jalur sini. Pokoknya ada pelangnya kedai kopi. Itu bukan pelang bang, kata dia. Itu apaan? Itu kayak semacam warung kopi. Yang dibuat sama petani khusus buat pendaki yang lewat situ kalau mau ngopi dulu. Gue kirain Berarti warung lah ya. Iya, gue kirain kedai kopi itu nama jalurnya, karena tahu nggak sih bang kayak gerbang Gapura, Gapura 17-an kayak gitu tuh, bentuknya kayak gitu terus ditulisin kedai kopi gitu. Berarti belok sini nama jalur kedai kopi, ternyata bukan. Ya, emang pas gue lewat terlalu pagi, jadi si kedainya itu tutup. Gue kirain mah rumah warga atau saung warga, kan gue nggak ngerti juga. Ya udah akhirnya Apple ngajak gini, kita lewat jalur itu lagi aja yuk gitu kan. Soalnya lebih cepat. Kalau turun kan terjal ya lebih cepat kata dia. Kalau jalur yang mana? Yang jalur yang gua lewatin. Yang lu lewatin, iya, yang lu nyasar. Yang gua nyasar situ. Kemudian dikasih tahu, ya, ini mah emang jalur sebenarnya sama aja menuju puncak juga. Ya cuma udah lama nggak pernah dipakai. Ya jadi keadaannya gitulah, nggak ada tanda kayak pos 1 pos 2-nya, petunjuk jalannya nggak ada. Udah akhirnya gue turun lewat situ sama Epul, jadi gue naik lewat situ, turun lewat situ juga sama rombongannya Epul tuh. Gue masih ingat tuh yang kata gue pos rusak. Kata gue, nah Pul, gue nyasar di sini nih, kata gue nih, ini nih gue masih ingat nih jalannya nih. Ini mah bang bukan jalan, dijelasin itu bekas pos, masa nggak lihat sih kotakan kayak gitu. Pas gue lihat baru tuh kelihatan emang bener kayak kotak. Baru ngeh lah ya lo. Ngeh. Tapi pas waktu ketika gua naik bentuknya kayak jalan. Situ kan. Ya udah akhirnya kita sampai base camp. Udah kita saling tukeran nomor sama rombongannya Apple dan kawan-kawan. Nggak ada ceweknya tuh? Dia nggak ada, Oh, ada. semua bang. Aduh, cewek. Ya kali mau lu modusin gitu Ki. Oh jangan. Boleh kalau ada. Jadi buat gua ya Puntang itu berkesan banget lah. Ya. Berarti kesan dari lu Puntang gimana? Gunung Puntang? Kesan dari gua Gunung Puntang itu ya, jadi gua banyak dapat pengalaman dari Gunung Puntang itu bang. Yang asalnya gua nggak pernah kesasar, di situ gua kesasar. Yang gua nggak pernah ngalamin rabun di gunung, di situ gua ngalamin rabun kayak gitu kan. Terus gue dapet temen juga yang ngajarin gue tentang tumbuhan apa sih yang bisa dimakan di gunung gitu. Ya ilmu survive lah ya. Iya, survive. Jadi di situ gue banyak banget dapet pengalaman itulah gitu. Jadi kesannya itu lebih ke dapet pengalaman baru gitu tuh. Sama wawasan ya. Wawasan. Jadi buat teman-teman dari Arki ceritanya ya cukup sampai di sini dulu, dan nanti kita lanjut ke next video ya. Jadi masih sama gua Adi Lewe. Tentunya jangan lupa buat teman-teman dukung kami dengan cara like, subscribe, dan kalau memang ada yang sekiranya bisa didiskusikan, tulis saja di kolom komentar ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Adi Lewe. Gua Arki. Dadah. Pamit.